Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Yustia selaku dosen pengampu dari mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial, izin memperkenalkan diri Ibu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aisyah Yustia. Saya dari Prodi PGSD, mahasiswa kelas E angkatan 2025 dengan NIM 11076250003. Saya merupakan anggota dari kelompok 11. Saya juga ditemani oleh dua rekan saya, yaitu tim editor. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Gita Amalia Saifani dengan NIM 11076251143. Hai semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Suprega dengan NIM 11076252264. Halo semuanya. Oke teman-teman, jadi Indonesia itu kan merupakan suatu negara kepulauan yang sangat luas, di mana lautan ini menjadi penghubung utama antar wilayahnya. Di tengah luasnya lautan tersebut, terdapat satu tempat yang sangat sibuk dan juga sangat penting yang bernama Pelabuhan Tanjung Priok. Jika kita ibaratkan Indonesia ini sebagai sebuah rumah yang sangat besar, maka Pelabuhan Tanjung Priok ini merupakan pintu depan utamanya. Dan teman-teman pernah gak sih kalian berpikir dari mana asal mainan, sepatu, dan juga buku tulis yang sering teman-teman gunakan setiap hari? Ternyata sebagian besar barang tersebut ini datang dari tempat yang sangat jauh yang diantarkan menggunakan kapal laut raksasa. Barang-barang itu masuk ke sebuah tempat yang sangat sibuk bernama Pelabuhan Tanjung Priok. Nah, sebagai negara kepulauan, kita sangat bergantung pada pelabuhan ini karena untuk menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya, bahkan menghubungkan negara Indonesia dengan negara-negara di seluruh dunia. Namun, pelabuhan bukan hanya tempat kapal untuk berhenti atau parkir saja. Di sana juga terjadi banyak sekali aktivitas penting yang mempengaruhi kehidupan kita di rumah. Jika pelabuhan ini berjalan lancar dan tidak macet, barang-barang di toko akan tetap banyak dan harganya juga akan tetap terjangkau. Dan juga sebaliknya, jika ada masalah di pelabuhan, harga kebutuhan pokok kita bisa menjadi sangat mahal loh. Nah, melalui video ini kita akan melihat lebih dekat gimana sih kehidupan di Pelabuhan Tanjung Priok dan kesibukannya yang ternyata sangat erat loh kaitannya dengan pelajaran IPS yang kita pelajari di sekolah. Kita juga akan belajar mengapa sih pelabuhan ini tuh menjadi jantung ekonomi daerah, sejarah bangsa, dan juga bagaimana orang-orang di sana saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Oke teman-teman, jadi kita langsung masuk ke sudut pandang sejarah dari Pelabuhan Tanjung Priok. Nah, jadi pada awalnya itu Pelabuhan Tanjung Priok hanya dijadikan sebagai alternatif saja, karena pada saat itu Pelabuhan Sunda Kelapa itu mengalami pengendapan lumpur di Muara Ciliwung. Nah, sehingga menyebabkan kapal besar itu sulit berlabuh di Pelabuhan Sunda Kelapa. Jadi gini ceritanya. Pada saat itu Belanda mengembangkan Tanjung Priok sebagai pelabuhan baru. Batavia menggantikan Sunda Kelapa yang tepat berada di baratnya. Jaraknya sekitar 9 km dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, kondisi Pelabuhan Sunda Kelapa pada saat itu sangat sempit untuk menampung peningkatan lalu lintas perniagaan di sana. Jadi, pelabuhan baru itu dimulai dibangun pada tahun 1777 oleh Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Rensburg. Nah, beberapa fasilitas pun dibangun untuk mendukung fungsi pelabuhan baru, diantaranya ada stasiun kereta Tanjung Priok pada tahun 1914. Nah, namun pasca meletusnya Gunung Salak di dekat Bogor pada tahun 1699, Sungai Ciliwung itu terus-menerus membawa lumpur dan lahar. Imbasnya juga sungai menjadi dangkal. Akhirnya setelah hampir 2 abad sempat mengalami kesulitan, mulailah dibangun Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 12 Mei tahun 1877 oleh pimpinan J.D. Gelder. Waktu lalu dilanjutkan lagi pada tahun 1886. Adapun kisaran biaya pembangunan pelabuhan itu memakan biaya hingga 26,5 juta. Nah, singkatnya, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945,
Indonesia ingin menjadi negara yang hebat dan maju. Nah, karena itu pemerintah pun memutuskan untuk memperbaiki dan memperbesar pelabuhan Tanjung Priok agar menjadi lebih luas dan canggih. Tujuannya simpel, yaitu untuk supaya kapal besar dari seluruh Indonesia itu bisa datang membawa barang dengan mudah. Kalau pelabuhannya bagus dan kerjanya cepat, urusan jual beli antar negara pun menjadi lancar dan Indonesia pun juga menjadi semakin kaya. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, pelabuhan Tanjung Priok terus mengalami perkembangan dan ekspansi. Pada tahun 2010, pemerintah Indonesia meluncurkan program bernama Master Plan of Acceleration and Expansion of Indonesian Economic Development. Program ini tuh mencakup pengembangan infrastruktur pelabuhan sebagai prioritas utama. Nah, intinya program ini itu seperti renovasi besar-besaran supaya Indonesia ini punya jalan, jembatan, dan juga pelabuhan yang hebat agar semua orang itu bisa berbisnis dengan mudah dan cepat. Dan juga teman-teman, nama Priok itu dipercaya berasal dari kata periuk yang dikaitkan dengan kisah Aki Tirem, yaitu sang pembuat periuk dari tanah liat. Selain itu juga kawasan ini juga erat dengan sosok Mbah Priuk, yaitu ulama penyebar agama Islam pada abad ke-18. Lalu pada akhir abad ke-19, Belanda pun membangun pelabuhan Tanjung Priok sebagai pengganti pelabuhan Sunda Kelapa dan menjadi gerbang utama perdagangan internasional hingga saat ini. Jadi, pelabuhan Tanjung Priok itu seperti terminal besar untuk kapal-kapal raksasa karena letaknya di pinggir laut Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara. Lokasinya juga sangat hebat karena berada di jalur lalu lintas kapal-kapal dari seluruh dunia. Ini juga membuatnya menjadi pintu gerbang utama untuk mengirim dan menerima barang-barang penting milik Indonesia. Namun karena letaknya di tanah yang rendah dan dekat laut, pelabuhan ini juga sering mengalami masalah seperti banjir air laut atau rob atau tanah yang perlahan turun. Nah, selain itu juga banyaknya kapal juga bisa membuat air laut menjadi kotor. Jadi kita juga harus rajin menjaga kebersihan lingkungannya ya teman-teman, agar pelabuhan Tanjung Priok ini tidak rusak. Lalu selanjutnya, pelabuhan ini juga sangat sibuk karena terhubung dengan jalan raya dan rel kereta api. Semua barang yang datang dari laut itu akan dibawa pakai truk atau kereta ke pabrik-pabrik di Pulau Jawa. Karena saking ramainya, daerah di sekitar pelabuhan itu sekarang penuh dengan gudang dan pabrik, sehingga pemerintah harus mengatur wilayahnya dengan baik supaya tidak berantakan dan tetap aman dan nyaman juga. Lalu di sudut pandang ekonominya, pelabuhan Tanjung Priok itu kita ibaratkan seperti kasir raksasa untuk Indonesia. Di sini terjadi kegiatan jual beli yang sangat besar antara Indonesia dengan negara-negara lain di seluruh dunia, tempat di mana semua barang dihitung dan dibayar. Karena pelabuhan ini sangat besar, maka dia punya peran penting untuk membuat Indonesia menjadi lebih kaya. Yang pertama, pelabuhan ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Coba deh bayangin, ada ribuan orang yang bekerja di sana, seperti sopir truk, kapten kapal, sampai orang yang menghitung barang. Mereka ini bisa mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga mereka karena adanya pelabuhan ini. Lalu yang kedua, pelabuhan ini membantu harga barang menjadi lebih murah karena kapal itu bisa membawa ribuan barang sekaligus dalam satu waktu. Biaya ongkos kirimnya pun jadi lebih hemat. Kalau ongkos kirimnya murah, maka harga sepatu atau mainan yang biasa kalian beli di toko pun menjadi tidak terlalu mahal. Lalu yang ketiga, pelabuhan ini menghasilkan banyak uang untuk negara. Kenapa? Karena setiap kapal yang parkir dan barang yang masuk itu harus membayar biaya kepada si pemerintah. Uang hasil bayaran itu nantinya dipakai untuk pemerintah membangun sekolah, jalanan, atau taman bermain untuk kita semua. Pelabuhan Tanjung Priok itu kita ibaratkan seperti sebuah sekolah besar yang isinya ada bermacam-macam orang. Di sana ada ribuan orang yang bertemu setiap harinya, mulai dari truk, kuli angkut, barang-barang, dan juga polisi, sampai bos-bos besar pemilik kapal. Mereka semua harus bekerja sama supaya barang-barang bisa sampai ke tujuan dengan aman. Di sana juga kita melihat ada kelompok orang yang berbeda-beda. Ada pekerja yang badannya kuat untuk angkut barang, dan ada juga bos yang sekedar duduk di kantor untuk mengatur kapan jadwal kapal berangkat.
Nah, karena semuanya punya tugas yang berbeda, cara mereka hidup dan tempat tinggalnya pun jadi berbeda juga. Kadang-kadang karena tempatnya sangat ramai dan sibuk, bisa terjadi masalah seperti pertengkaran atau orang yang tidak mau antri. Supaya pelabuhan tetap aman dan tidak berantakan, pemerintah dan polisi harus membuat aturan yang tegas, jadi semua orang di sana bisa tetap bekerja dengan rukun dan saling membantu. Oke, jadi kesimpulannya, Pelabuhan Tanjung Priok ini memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok bagi masyarakat Indonesia. Peran tersebut dilihat dari beberapa aspek, diantaranya aspek geografi, sejarah, ekonomi, serta interaksi sosial dan budaya. Tanpa pelabuhan, distribusi bahan pokok itu akan terhambat sehingga dapat menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga. Oke, lalu sebagai generasi muda penerus bangsa, hal yang harus kita tanamkan yaitu yang pertama, kita harus menghargai peran pelabuhan dan juga para pekerjanya. Hormati orang yang bekerja. Karena di pelabuhan itu kan panas dan capek ya teman-teman. Ada bapak-bapak yang angkat-angkat barang berat supaya kita ini bisa belanja di mall atau di pasar. Jadi kita ini harus hormat sama semua orang yang bekerja. Apapun pekerjaannya, jangan sombong ya. Lalu yang kedua, gunakan bahan pokok secara bijak. Jangan jajan sembarangan dan juga jangan boros. Barang-barang yang ada di toko itu datangnya itu dari tempat yang jauh. Naik kapal besar, lewatin Tanjung Priok dulu. Karena baunya ini susah dan jauh, kita harus sayang sama barang kita. Misalnya, kalau misal kita makan, itu harus dihabiskan ya, jangan dibuang-buang. Dan juga pakailah buku tulis kalian sampai habis, jangan sampai disisakan. Lalu peran yang ketiga, menjaga persatuan, kerjasama, dan kedisiplinan. Kita harus belajar antri ya teman-teman. Karena di pelabuhan itu kalau kapal dan truk gak antri pasti bakal macet total dan barang-barang yang berisikan paket kita pun akan jadi rusak. Di sekolah pun gitu, kita ini harus disiplin, yaitu taat aturan kepada sekolah. Lalu ada kerjasama, kita bisa membantu teman supaya semua tugas cepat selesai seperti kerjaan di pelabuhan. Lalu peran yang keempat, mencintai dan menjaga fasilitas umum sebagai bagian dari pembangunan bangsa. Jagalah fasilitas umum pelabuhan itu punya negara, artinya punya kita semua. Jadi singkatnya gini, kita harus mensyukuri apa yang kita punya. Kita nggak boleh boros, kita juga harus tertib. Dan jangan merusak barang-barang di tempat umum ya teman-teman. Nah, itu dia teman-teman. Ternyata Pelabuhan Tanjung Priok itu bukan cuma tempat parkir kapal aja ya, tapi gerbang yang paling penting buat kemajuan Indonesia. Sekarang kita jadi tahu kan dari sisi geografi, sosiologi, sampai ekonomi dan juga sejarahnya bahwa Tanjung Priok itu punya peran yang besar banget. Yuk sama-sama kita jaga fasilitas negara kita supaya Indonesia semakin maju. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa terus belajar tentang Indonesia kita yang hebat ini ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.